memulihkan ekonomi ini, kita perlu memang benar-benar perlu anak-anak muda yang punya potensi, yang dari sisi akademisi bisa memberikan penjelasan yang baik terhadap masyarakat. Kehidupan dia tidak, orang tidak selamanya berbicara dalam rangka untuk kepentingan politik saja, ya. Namun kita berpolitik untuk bagaimana kesejahteraan. Memang situasi dan kondisi dan yang dinamika yang kita hadapi, ya memang seperti itu. Namun kita berupaya untuk bagaimana menjadi orang-orang yang marah, tapi ada kebaikan, nilai kebaikan di situ. Karena suatu saat begitu kita selesai, orang tidak ingat lagi apa yang menjadi nilai-nilai besar selama kita menjadi pemimpin. Namun apa yang memang sudah kita berikan untuk mencapai hasil yang nanti bisa menjadi suatu sejarah yang baik bagi kita. Dan ada satu perempuan yang bisa jadi bupati. Artinya membuka banyak peluang untuk perempuan yang lain untuk bisa hebat. Ada perempuan kami di sini. Nah, jadi kita berkompetisi dengan dunia laki-laki ini. Dia agak sedikit sensasinya luar biasa. Sensasinya luar biasa di mana? Karena pemikiran yang terlahir sebagai laki-laki dan perempuan kodratnya itu memang sudah diciptakan Allah. Laki-laki berpikir dengan rasional dan logika, sementara perempuan dengan perasaan. Namun laki-laki jangan terlalu memaksakan perempuan untuk berpikir dengan logika dan rasional. Karena kalau perempuan sudah berpikir rasional dan logika, dia bisa meninggalkan laki-laki. Jadi bersyukurlah kalau perempuan dia berpikirnya secara perasaan. Dijajah secara ekonomi. Nah, dijajah secara ekonomi itu seperti apa? Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang belum pro terhadap masyarakat, dan kami punya tanggung jawab untuk harus bisa mendorong kebijakan-kebijakan itu di pusat yang memang pro terhadap masyarakat. Itulah terbentuknya organisasi. Bangun komunikasi dari Bumi Selatan, apa sih apa yang memang bisa dibantu gitu, sehingga memang benar-benar organisasi membantu pemerintah daerah, bukan hanya organisasi pemerintah daerah hanya memberikan bantuan berupa dana. Kok enak sekali jadi pemuda apa itu cuma kasih dana. Kalau cuma dikasih dana mungkin perempuan itu pikirnya begitu, lebih praktis. Tapi kalau laki-laki kontribusinya apa gitu, bisa sedikit ada punya komunikasi dengan pusat. Kalau memang benar-benar kita di sini kebijakan apa nih? Oh iya, hutang kita banyak. Ya hutang banyak, tapi masyarakatnya secara keuntungan kok kita seperti daerah Lombok yang masih miskin gitu. Kita bisa ada kelapa lalu dibikin seperti ada pabrik minyak kelapa, itu yang harus kita ciptakan. Jangan kita membawa bahan mentah keluar sehingga nilainya di dalam nominalnya itu kecil sekali, akhirnya dia berdampak belum sejahteranya masyarakat. Itu pun dengan cengkeh ikan. Jadi ada dari beberapa daerah yang berdekatan dengan Bumi Selatan ini selalu supaya bisa membantu pemerintah daerah. Ada izin-izin yang masih memakai Kabupaten Guru. Ini merugikan kita karena PAD-nya tidak masuk di Kabupaten Guru. Ini yang harus dilihat. Jadi jangan berpikir yang kecil, tapi berpikir yang lebih besar untuk bisa membawa kebijakan untuk daerah dan masyarakat. Itulah organisasi kami yang besar dan sudah punya anggotanya berapa, sekitar 500 lebih ya? Nah, sudah sekitar 500 lebih. Sehingga bukan jual ombak. Namun dari visi-visi ini yang mana yang harus kita prioritaskan. Terus terang saja dengan COVID-19 udah malah agak sedikit tertantang. Contoh mungkin mengenai satu desa satu
ke puskesmas itu tidak segampang yang kita lihat, karena 40% dana yang sudah dikucurkan untuk COVID ini sangat tidak menguntungkan bagi pemerintahan SMSIS, anggapnya seperti itu. Namun ada hal yang perlu kita evaluasi. Apa yang kita evaluasi? Mungkin peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih baik, penyerapan dana yang memang benar-benar dia terarah dan tertuju kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan isu-isu stunting. Isu stunting ini kan cerita kesejahteraan, cerita bagaimana angka kemiskinan menurun. Sehingga memang benar-benar namanya pemerintahan dia betul-betul bekerja sesuai dengan apa yang sudah menjadi garis dalam birokrasi tersebut. Dia bisa sejahtera di sini. Artinya kalau kita masih memakai sistem seperti ini, kita belum pandai melihat potensi yang ada di dalam daerah sendiri. Kelapa saja, satu pohon ini semua bisa dimanfaatkan, dan tidak lain tidak bukan BUMDes saja sampai sekarang belum jalan. Nah, ini jadi tantangan luar biasa, sehingga agak sedikit ekstrim kadang-kadang. Kenapa? Karena sudah 10 tahun sudah cukup tahu dengan situasi dan kondisi. Apa yang harus dirubah? Mindset berpikir. Dan kita butuh hari ini organisasi kami untuk bagaimana sama-sama merasa kalau Buru Selatan ini memang betul-betul daerah kita, merasa kalau Buru Selatan ini nanti dikembangkan untuk menjadi lebih baik dan menjadi semacam corong-corong kecil buat masyarakat yang tingkat pendidikannya sangat terbatas. Tidak gampang kita berbicara pemberdayaan. Ya, 10 tahun mulai dengan pemberdayaan, kadang ada sedikit putus asa gitu. Kenapa? Karena banyak hal yang kita lihat yang sebenarnya gampang saja. Namun karena masalah kebijakan sehingga membuat masyarakat kita juga menjadi apatis. Ya, ada banyak sekali tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, semua maunya di kota, bekerja mereka. Lalu kalau semua mau di kota, siapa yang di desa? Ini jadi tantangan. Tantangannya harus dijawab. Jawab dengan apa? Bunda pengen harus ada kantor satu lagi di Penampang. Sekali-sekali lah kita 1 minggu di situ untuk kantor. Biar nanti kita tumbuh kembangkan ekonomi di sana. Kalau semua mau tanda tangan bupati, datang aja ke Penampang. Sehingga memang benar-benar bisa untuk sedikit membuat gebrakan. Memang harus kita bikin gebrakan. Kalau cuma sebatas diskusi seperti ini lalu tidak ada aksi, ini banyak sekali, sehingga warung-warung kopi itu jadi jadi memang benar-benar jadi gosipnya para lelaki ya. Coba kita merubah. Jadi kalau kafe kopi kita bikin memang benar-benar jadi tempat santai ya. Namun jangan sehari di kafe. Bagaimana mau jadi sukses kalau cuma duduk-duduk sambil cerita 1 hari di kafe? Itu bayangin aja 1 hari bisa dapat berapa kalau ada punya usaha. Jadi tidak bisa langsung jadi tuan-tuan. Mau ada hubungan kayu Buru Selatan ini yang mempersatukan. Bunda ini oh iya berapa itu? Jadi hal-hal itu jangan karena teman dan saudara lalu semua gratis, itu namanya tidak membantu ya. Lalu nanti dikasih berapa persen, ini Bunda bicara supaya kalian bicara usaha, bicara ekonomi kreatif, bagaimana sih kita menghargai orang yang benar-benar ingin memulai usahanya dari nol. Karena Bunda juga pernah ya jadi pedagang, bawa anak ke sekolah, jajan dagangan di teman-teman, semua istri atau suami yang harus kaya dalam arti apa? Mampu. Nah, jadi yang masih jomblo ini ayo jadi pengusaha hebat supaya banyak betul-betul gitu ya. Jangan begitu ada merit mulai santar kepala itu belum bisa alat-alatnya bisa kira-kira, tapi di laut tidak bisa terkira.
dalamnya hati ya, di mana Pak Pejabat? Dalamnya laut siapa tahu. Dalamnya hati. Dalam laut tidak bisa diukur, dalam hati orang. Itu babnya Bapak Jafar itu cepat sekali itu bagian-bagian itu. Dan dari semua unsur ada di sini, akademisi yang muda menjadi mahasiswa, ya. Kenapa masih berpikir masih jadi mahasiswa? Karena masih belum puas saja dengan ilmu. Yang terlihat, yang tergambar di sini dengan potensi sumber daya alam yang ada, biar nanti kita sama-sama jadi catatan ya buat pemerintah daerah. Namun ini buat BPS lagi dibahas ya, apa yang saya bisa untuk ambil kebijakan, ayo itu Bunda. Yang penting dia sesuai dengan visi misi. Begitu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa kami bentuk koperasi ya. Nanti Pak tadi berbicara dengan Pak Bisa. Kenapa? Karena itu bentuk bagaimana kita mau membantu ya, mungkin adik-adik yang punya modal yang seadanya Pak Said. Jadi intinya bagaimana kita mengembangkan potensi yang sudah ada, namun ada edukasinya di situ. Jadi ada faktor pembinaannya masih ada dari pemerintah daerah. Kalau bentuk operasi otomatis nanti diperhatikan. Intinya seperti itu, ya. Karena hampir 10 tahun, contoh yang jualan sayur itu semua awalnya tuh dari berikan bantuan tuh dari koperasi PKK. Yang orang hanya melihat sebelah mata, tapi saya lihat sekarang ini bukan cuma di Dentama, tapi di beberapa desa juga sudah mulai dikembangkan. Dan saya juga ingin menantang juga sama anak-anak ini, terutama untuk perempuan, ya, perempuan ataupun bapak-bapak yang sudah berkeluarga yang mungkin mau untuk mendapatkan income yang lebih. Saya malah pengen nantang mengenai pasar yang sudah dibangun di Mas Nana, ya, itu lihat di beberapa negara ataupun di daerah. Namun saya sedikit agak tertarik juga karena terus terang kita tidak bisa sendiri, termasuk dengan di desa Mas Nana sendiri. Ini saya ingin menantang kami dalam arti kita sama-sama kerja berkolaborasi, pemerintah daerah, desa Mas Nana dan juga KKN, ya, ada HIPMI juga ada. Jadi saya malah pengen di situ kita bikin seperti fish market. Jadi orang jualan ikan bisa bakar ikan langsung makan di situ semua, supaya nelayan-nelayan lagi di situ dia hasilnya tuh langsung, ya. Jadi langsung bakar ikan di situ, langsung masak semua di situ. Jadi orang jadi makan di situ dan itu jadi wisata kuliner. Karena kita memang lagi mengembangkan tentang wisata kuliner. Kenapa? Karena daerah Maluku ini, daerah timur ini yang dijual semua pesisir yang sama. Jadi saya ingin mengembangkan satu lagi kuliner yang jadi daya tarik. Contoh di Pantai Ansepa. Ansepa itu biasa-biasa saja, tapi yang menarik itu rujaknya gitu. Ya, rujaknya bisa kemana-mana sampai ke luar negeri dan di situ kalau dibikin fish market itu sangat bagus juga. Kenapa Pak Said? Terus terang saja kita dengan kondisi COVID-19, pemerintah daerah kita juga merasa banyak sekali yang program yang tidak jalan, jadi ini berdampak sekali sehingga mau tak mau mungkin kita nanti bisa berkolaborasi juga dengan perikanan. Namun saya malah lebih berpikir untuk harus mandiri gitu. Kami ada di situ, ada organisasi PKK-nya bisa masuk di situ, ada juga desa Mas Nananya, kan ada dana desanya. Iya. Terus mengenai pendamping, jadi ini pendamping desa terutama untuk perikanan dan pertanian. Ini pendamping desa saja merasa tertekan dengan situasi dan kondisi yang mereka hadapi di lapangan. Saya butuh kami untuk bisa menjadi orang yang bisa mendampingi, menjadi pendamping dalam sektor pertanian dan perikanan, berikan penjelasan yang baik untuk masyarakat.
Tapi biasanya ibu paling itu biasanya suka curhat dengan bunda. Nah ini yang kadang merasa tertantang ya. Bunda minta ada mungkin sedikit modal. Bukannya apa-apa, bayangin aja kalau bunda bikin 2 minggu 3 minggu, dia susah dia nggak kemana. Jadi mungkin kita manfaatkan. Kalau apa istilahnya apa itu pasar untuk pasar iya, market itu seperti di Ternate itu lagi digalakan juga kan itu kita banyak kiblatnya itu kebanyakan di daerah di negara Korea, Jepang, Cina itu rata-rata itu semua itu cukup pengembangan ekonominya untuk ekonomi kecil itu ya sangat membantu sekali ya. Jadi kalau rata-rata ini kan banyak orang bujang, banyak PNS yang istrinya juga tidak ikut, tinggal makan di sana tapi dengan harga yang murah, ingat kan. Dan yang satu lagi kita lagi kembangkan keamanan dan jangan sekali-kali orang datang lalu barangnya dicuri, sendalnya diambil karena nanti jadi membekas dan macam besar. Dan Bali itu dia hebatnya para wisatanya itu karena aman, nyaman dan orang merasa betah. Jadi nanti banyak sekali nanti bisa dikembangkan untuk jadi usaha. Contoh bisa nanti ojek itu bisa untuk disewa 2 jam, motornya itu bisa disewa untuk pendatang, untuk dia sekitar untuk melihat-lihat saja itu juga bisa dijadikan pemasukan untuk ojek ya. Mungkin ada juga punya ada yang bawa ojek ini. Dan yang paling terpenting kami tolong bentuk koperasi supaya sebisa mungkin nanti kita mengikuti situasi dan kondisi aturan-aturan banyak yang pasti sudah tahu. Yang pasti Bunda dukung supaya nanti bisa membantu ya dari anggota kami sendiri yang usaha-usaha kecil yang masih tumbuh, yang masih berkembang. Dan ada Kepala BRI Pak Aryo sendiri ya, kita sama-sama Pak Aryo tolong kalau dikatakan Bank Rakyat Indonesia yang harus dilayani rakyat karena bukan cuma masyarakatnya, bupatinya saja mau bikin kredit gitu. Kenapa harus malu? Tidak ada yang malu. Yang namanya pegawai negeri ya gitu ya. Yang malu itu kita bikin segala sesuatu yang ambil orang punya usul bagikan orang. Lain dari itu tidak malu. Dan PNS itu kredit itu biasa. Itu makanan kita, makanannya PNS seperti itu. Tidak ada yang tidak perlu. Ada hal-hal yang malu dan ada hal-hal yang tidak perlu harus malu. Ya, jadi sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Opik jangan lupa ya. Nanti itu ayo sama-sama kalau bikin dalam bentuk jangan Pemda hanya sebatas untuk menilai dan bagaimana kita kembangkan untuk ke depan, tapi bus market itu tuh jadi tanggung jawab kami, ada DIPMI, ada nanti Bunda juga di situ. Dan Pemda sendiri kita tidak bisa untuk bagaimana menganggarkan anggaran tidak bisa. Ini Bunda bilang supaya kita lebih enak karena kita juga tertati-tati di dalam pemerintah daerah. Nanti supaya dia bisa kembangkan ekonomi kecil di situ lagi. Nanti satu lagi di sana lagi ada kepiting, ada macam-macam supaya nanti ekonomi dia tidak tertumpu kepada kota saja, tapi di segala arah semua nanti ekonomi dia tetap tumbuh. Uang nanti dia beredar kemana-mana dan itu menguntungkan bank. Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepala badan ini jadi ingat buaya. Kenapa? Karena di bala-bala itu harus dibikin akar buaya di situ bisa dijadikan tempat wisata. Ya, baca. Anggarkan untuk dijadikan. Siapa cepat? Sengaja di Maluku yang nanti jadi wisata menangkap buaya. Karena orang semua hanya lihat buaya manusia, tapi buaya yang langsung itu